A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadi ya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidzin. Bapak, Ibu-ibu para jamaah subuh Masjid Firdaus yang berbahagia, mohon izin Pak Prof. Mahfud, mohon izin Pak, ini Pak Ustadznya tidak datang, kami menggantikan. Khususnya ini sudah memasuki 10 terakhir. Alhamdulillah kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang insya Allah akan Allah limpahkan itkum minanar, pembebasan dari api neraka kepada kita sekalian. Untuk pagi hari ini kita yang ringan-ringan saja ya, biasanya kan berat-berat, ini yang ringan. Dari Jam'ul Wasail, cepat-cepat saya carikan tema ini yang ringan. Ini ada kitab yang berisi kisah-kisah dalam kehidupan Rasulullah. Saya beri judul ini biar menarik, ini banyak bapaknya toh. Judulnya itu Mangkok Cantik, kemudian Madu Manis, dan Rambut Wanita. Ada cantik, manis, wanita mesti menarik. Ini kalau ibu-ibu di belakang ngopo ya. Dari Jam'ul Wasail. Satu hari dalam satu kesempatan Rasulullah sedang bersama dengan tiga sahabat. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah itu tua mana? Yang tua mana Pak Toto? Abu Bakar dengan Rasulullah. Tua Rasulullah 2 tahun, karena Abu Bakar itu lahir tahun
ketiga tahun gajah, berarti kan tua Rasulullah 2 tahun. Kemudian kalau dengan siapa itu Umar bin Khattab, Rasulullah itu lebih tua, selisih 13 tahunan. Iya, Umar bin Khattab atau Al Faruq itu lebih muda. Kalau dengan Utsman, Rasulullah tua mana? Ada yang tahu? Utsman bin Affan. Tua Rasulullah, ya, 5 tahun. Biasanya 5 tahun. Suatu hari bersama dengan 3 sahabat itu Rasulullah mengajak berkunjung ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasulullah. Sehingga selisih usianya pada waktu masuk Islam, Ali bin Abi Thalib menurut ahli sejarah itu umurnya 10 tahun. Sehingga selisihnya 30 tahunan dengan Rasulullah. Nah, pada waktu bertamu disajikanlah oleh Fatimah Az-Zahra itu putri Rasulullah yang istri Ali bin Abi Thalib. Disuguhi madu dalam mangkok. Mangkoknya itu cantik, mangkok yang paling bagus. Disuguhkan, isinya madu, dan mangkoknya mungkin tidak pakai tangkai. Kalau kita kan pakai tangkai. Disuguhkanlah kepada tamu-tamu Ali bin Abi Thalib. Dalam suguhan nampan yang disajikan itu ternyata ada sehelai rambut wanita, berarti rambutnya Fatimah Az-Zahra. Maka Rasulullah mencoba mengambil hikmah dari kejadian tersebut dengan meminta para sahabat membuat semacam perumpamaan terhadap mangkok yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut. Rambutnya panjang ya. Kalau ini dari satu peristiwa diambil hikmahnya. Maka Sayyidina Abu Bakar menyampaikan sebagai berikut, bahwa ya Rasulullah, iman itu ada satu kepercayaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, dan orang yang beriman itu lebih manis dari madu. Namun mempertahankan iman itu lebih sulit daripada kita meniti sehelai rambut ini. Abu Bakar maka mendengar perumpamaan tersebut, Rasulullah tersenyum. Senyumnya Rasulullah itu berarti menyetujui, mengiyakan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau kalah, segera menyampaikan, ya Rasulullah, bahwa suatu kerajaan, maksudnya yang dimaksud mungkin pemerintahan atau negara lah, itu adalah suatu yang cantik. Cantik mungkin identik dengan indah, dengan bagus ya. Bahwa suatu kerajaan itu lebih cantik atau lebih indah atau lebih bagus dari mangkok ini. Karena mangkoknya mangkok yang cantik. Namun raja atau kepala atau pemimpinnya itu lebih manis dari madunya.
Dan apabila raja itu memerintah dengan adil, itu ternyata lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah tersenyum mengiyakan. Kita melihat bahwa betul bahwa pemimpin suatu pemerintahan yang memimpin dengan adil itu sulit kita dapatkan. Rasulullah tersenyum mengiyakan. Kemudian Utsman tidak segera, masih berpikir. Utsman itu sahabat yang kalem, kemudian orangnya lembut, perasa, menantu Rasulullah. Utsman itu menantu Rasulullah. Zunnurain disebut yang pemilik dua cahaya. Kenapa? Pak Rocky, kenapa disebut? Karena menikahi dua putri Rasulullah. Hebat. Satu Ruqayyah, satu Ummi Kulsum. Meninggal, kemudian menikah lagi dengan putri Rasul. Diberi julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan. Silakan sahabat Utsman. Maka Utsman berkata, ilmu itu cantik. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu. Tapi orang yang beramal dengan ilmunya yang telah dimiliki ternyata lebih sulit daripada meniti rambut ini. Maka Rasulullah pun tersenyum membenarkan. Senyumnya Rasulullah membenarkan perumpamaan tersebut. Kemudian sang tuan rumah Ali bin Abi Thalib, menantu, juga diberi kesempatan kepada Rasulullah. Wahai Ali, berilah perumpamaan atas tiga benda ini. Ali bin Abi Thalib itu terkenal bijak atau arif atau orangnya zuhud, disebut juga Al-Imamul Arifin, imamnya orang-orang yang bijak. Kemudian juga mencerminkan dari apa yang disampaikan. Ali berkata, orang bertamu itu cantik, lebih cantik dari mangkuk yang sekarang kita pegang ini. Tapi menjamu tamu itu lebih manis daripada madu. Dan membuat tamu senang sampai dia pulang kembali ke rumahnya, itu ternyata lebih sulit daripada meniti sehelai rambut ini. Betul loh. Bertamu itu baik, menjamu tamu itu sangat baik, sunahkan. Membuat senang tamu itu lebih sulit lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib, juga dipersilahkan oleh Rasulullah untuk, wahai Fatimah, kamu membuat perumpamaan. Maka Sayyidah Fatimah berkata bahwa seorang wanita itu lebih cantik daripada mangkuk. Wanita yang menutup aurat mengenakan hijab itu lebih manis daripada madu. Tapi mendapatkan wanita yang tidak pernah
dilihat orang lain kecuali mahramnya, itu ternyata lebih sulit daripada meniti sehelai rambut ini. Bisa kita bayangkan sehelai rambut itu kita meniti. Setelah mendengar perumpamaan tersebut, Rasulullah pun tersenyum, berarti mengiyakan. Maka Rasulullah membuat perumpamaan bahwa seorang yang mendapat hidayah dan taufik untuk beramal itu cantik atau bagus. Beramal dengan perbuatan baik, perbuatan ihsan itu lebih manis dari madu. Tetapi atau kemudian beramal dengan ikhlas itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Kenapa? Bahwa benar Allah menciptakan mati dan hidup semata adalah untuk menguji manusia itu siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Ujian hidup manusia itu adalah siapa yang paling baik amalnya, dan amal yang paling baik adalah amal yang ikhlas. Bukan dilihat siapa yang paling pandai, bukan dilihat siapa yang paling kaya, bukan dilihat siapa yang paling banyak pengikutnya, tapi adalah siapa yang paling baik amalnya. Quran surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup adalah semata untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril juga hadir dalam perjamuan tersebut, dan malaikat Jibril juga menyampaikan perumpamaan bahwa menegakkan pilar agama itu cantik. Kemudian menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk agama tersebut lebih manis daripada madu. Dan mempertahankan agama itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah juga tersenyum membenarkan perumpamaan malaikat Jibril tersebut. Berkaitan dengan hal ini, dalam salah satu hadis qudsi, Allah memberi perumpamaan bahwa surganya atau surgaku itu cantik. Kemudian nikmat surgaku manis, dan jalan menuju surgaku itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Ini beberapa perumpamaan yang pada kita diberikan satu kita perhatikan pada satu firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Bahwa bagi kita sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa telah disediakan surga yang penuh kenikmatan
di sisi Tuhannya. Sehingga baik kita apabila kita bertakwa, maka sebenarnya tidak ada yang sulit, seperti hanya kita meniti dari segala yang putus. Kira-kira demikian kisah menakjubkan dari Rasulullah beserta para sahabat yang mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Demikian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.